Halo guys, hari ini balik lagi sama gua Vian Timotius. Hari ini kita ada di segmen Baller Bro Podcast. Hari ini kita mau ngomongin yang lagi mau terjadi di NBA, yaitu play-in turnamen. Di sebelah gua udah ada Kyrie. Halo. Ya, dia salah satu staff juga di Baller Bro di bagian basket ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja soal play-in turnamen. Oke. Untuk awal-awalnya sih mau nanya sih, sebenarnya apa sih play-in turnamen itu? Oke, jadi play-in turnamen ya bagi yang belum tahu semuanya. Itu tuh sebenarnya ajang tambahan NBA. Selama ini kan kita taunya playoff itu dari peringkat 1 sampai 8 dong. Selain itu pada nggak ada yang bisa masuk kan untuk tahun depan. Jadi dibikin nih trial play-in. Mulai dari COVID kemarin ya, karena bubble juga ya. Jadi ini sebuah adjustment karena kurangnya pertandingan di NBA ya, karena kan mereka nge-short pertandingan ya. Jadi sekarang jadi 73 ya kalau nggak salah ya. 73. Jadi lebih penonton pun lebih hype anggapannya ya, karena gamenya kan lebih banyak ya. Nah, abis itu tuh jadi tim-tim yang di luar 8 besar biasanya kan mereka kalau udah tahu nggak bakal masuk lawan besar, mereka tanking dong. Nah ya, jadi ini play-in biar semuanya tuh biar kalau bisa ya jangan tanking gitu, bersaing terus lah ya, sampai akhir. Karena masih ada kesempatan gitu ya. Betul sekali. Iya, jadi kira-kira kayak gitulah play-in turnamen. Jadi kita mau langsung ngebahas aja, mulai ngebahas. Jadi kalau kita bisa lihat nih di wilayah timur, di peringkat 7, 8, 9, 10-nya itu ada Celtics. Di 7, 8 Wizards, 9-nya Pacers, 10-nya Hornets gitu. Jadi nanti sistemnya tuh bakal gimana tuh? Sistem pertandingan play-in-nya? Pertandingannya ya. Jadi pertandingannya gini, play-in tuh kan di peringkat 7 sampai peringkat 10 ya. Iya. Jadi bakal ada dua pertandingan nanti. Yang pertama itu pertandingan buat peringkat 7 sampai peringkat 8. Nanti yang menang dari kedua itu akan langsung masuk ke playoff. Jadi peringkat 7 sama 8 cuma butuh satu kali menang ya. Nah, habis itu kalau kalah pun mereka masih punya kesempatan lagi. Which is bakal ngelawan orang-orang yang menang dari 9 dan 10 itu. Betul sekali. Jadi kalau yang 7 sama 8 cuman butuh satu kali menang, dan 10 perlu 2 kali menang. Perlu 2 kali menang kayak gitu. Gitu ya. Berarti kita mulai langsung ngebahas aja ya. Berarti kita yang dari timur. Timur itu ada Celtics lawan Wizard berarti. Celtics Wizard. Wah, interesting sih. Pertama gue jujur aneh sih sama Celtics. Maksudnya di awal season mereka lumayan dijagoin sih, apalagi kemarin kan maksudnya kalau season lalu gitu maksudnya masih dibilang katanya Kemba Walker mau melakukan penyesuaian dengan Celtics gitu loh, karena kan mereka habis nge-trade Irving kan gitu loh. Maksudnya sekarang setelah 2 seasons Jason Tatumnya tapi kayak Jaylen Brownnya juga to be fair cedera sih tahun ini gitu loh. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue nih ya, dari awal Celtics nih kalau lu inget-inget tuh Jason Tatum kena COVID, ya kan? Abis itu Kemba cedera 10 sampai belasan game lah. Jaylen Brown dia sendiri kan gitu anggapannya. Abis itu sepanjang season pun mereka sering cedera dong, kayak gitu. Abis itu juga ada yang bilang kalau COVID kan bikin paru-paru kita kenapa gitu lah. Jadi ada yang bilang nih setelah Jason Tatum sembuh. Dia pun masih kadang suka kayak lemes gitu mainnya. Jadi mungkin ya relate sama si COVID itu. Tapi tetap mengecewakan banget sih. Mengecewakan sih. Maksudnya, sampai peringkat 7 gitu loh maksudnya. Iya, saya 2 tahun lalu, baru 2 tahun lalu final ya? Apa kayaknya final atau semifinals gitu ya? Finals ya kalau nggak salah. Lawan Heat ya kayaknya terakhir ya? Iya, lawan Heat. Itu tahun depannya biasa aja. Sekarang tahun ini malah play-in. Yang keren tapi Wizard sih. Oh gila. Gue actually di pertandingan ini gue lebih mau si Wizard yang naik sih, karena pertama si Westbrooknya juga lagi on fire, karena banyak banget orang yang kayak ngerasa si Russell Westbrook itu tuh kayak overrated lah, karena maksudnya step adders gitu loh. Maksudnya katanya cuman ini, tapi emang kalau dilihat di gamesnya gitu, walaupun si Russell Westbrook
kelihatannya kayak stat padders, tapi emang dia do it karena dia perlu gitu, karena emang demi menang gitu. Karena kalau si Westbrook nggak kayak gitu, kadang ya emang Wizards-nya juga kewalahan gitu. Tapi lu tau gak sih pas awal season ya, pas awal season tuh kan Wizard trash kan ya, kayak kalau nggak salah sempat records-nya terjelek gitu. Iya betul. Terus lu tau nggak kalau ternyata dia katanya si Westbrook nih ngumpulin seluruh timnya kayak huddle gitu lah. Abis itu satu-satu disuruh teriak peran mereka tuh seharusnya apa. Jadi kayak pramuka SD gitu. Iya, jadi emang kayak kelihatan juga sih, maksudnya kayak si Westbrook-nya pun sebenarnya emang jiwa leadership-nya tinggi kuat, gitu. Pas di OKC pun kita bisa lihat lah, maksudnya dulu ditinggal KD, ditinggal Harden, ditinggal semua orang, dan dia masih berusaha compete dan masuk playoff dan menang jadi MVP tahun itu kan. Gitu jadi loh. MVP. Jadi kalau menurut gue emang gue ngerasa si Russell Westbrook dan Bradley Beal apalagi kan dia kayak on fire banget kan dia. Jadi gue rasa dia lebih pantas sih masuk playoff tahun ini gitu loh. Cocok sih maksudnya, jadi leadership dari Westbrook, scoring Bradley Beal shooting aja gitu. Dia kan gila lah, mesin lah anggapannya. Gokil sih. Kalau 9-10 siapa? 9 lanjut ya. Jadi kita mau bahas 9-10. 9 itu ada Pacers, 10-nya Hornets. Pacers sama Hornets. Pacers lumayan dark horse sih. Pacers, mungkin kayak orang nggak banyak tahu gitu soal Pacers karena apalagi udah dari ditinggal Paul George gitu loh. Terus kayak si terakhir tuh Victor Oladipo juga udah ninggalin kan. Jadi maksudnya kayak apa sih Pacers ada siapa gitu, padahal sih kayak si Sabonisnya lumayan oke. Terus kayak Malcolm Brogdon lumayan solid gitu loh, kayak sebenarnya ya emang kayak tim yang isinya solid player aja sih sebenarnya, kayak nggak ada yang superstar. Dia no superstar gitu sih. Tapi kalau menurut kalau gue sebagai fans gue pengennya Hornets yang naik sih. Jadi gue pengennya 7-8-nya ya Wizards sama Hornets sebenarnya. Oh, berarti Hornets menang 2 kali. Pasti lawan Celtics. Iya. Kalau prediksi gue sih kayak gitu, karena kalau dari sisi fans sih gue pengen banget lihat si LaMelo main gimana di playoff. Playoff gimana, beda banget dong. Karena seru banget ngeliat dia gitu, karena kayak dia orangnya lumayan kayak flashy lah kalau orang bilang kan, kayak maksudnya kelihatannya bagus gitu. Jadi kalau menurut gue pengen banget sih ngeliat si LaMelo main di playoff gimana. Terus dia tuh confidence-nya gede loh. Yes, betul. Buat rookie yang di overhype kan dari dulu ya. Kayak Lonzo aja gagal gitu. Nggak gagal sih, tapi ya maksudnya under expectation lah ya hitungannya ya. Si LaMelo malah ngelebihin expectation pas awal pas sebelum bilangnya nggak ada dia nggak bisa defense sama sekali. Ternyata dia sering steal kan, itu block juga kadang. Sekarang maksudnya lebih better sih gitu ya. Iya, maksudnya sebelumnya nggak bisa sama sekali katanya gitu loh. Ya, jadi ini gue prediksi lu siapa nih? Gue setuju sih. Kalau Celtics sama Wizard, gue megang Wizard sih personal ya, karena gue suka Westbrook. Mungkin orang-orang nggak suka, tapi gue suka Westbrook. Tapi kayaknya sih emang Wizard kemungkinan naiknya juga lumayan sedikit sih ya. Gitu. Yeah. Nah kalau misalkan seandainya Celtics lawan Hornets nih, gue pengen belain Hornets, tapi kayaknya sih gue megang Celtics sih. Soalnya Tatum playoff mungkin bakal explode banget sih. Tapi kalau menurut gue pun, kalau dari ini balik lagi ke sisi fans aja. Kalau misalnya Tatum Celtics yang naik nggak bakal seru gitu, karena maksudnya kayak nggak seru aja gitu, karena si Brown-nya juga udah keluar gitu. Brown keluar ya? Brown cedera. Si Jalen Brown cedera, udah season ini udah nggak mungkin balik. Waduh, berat juga ya Celtics. Iya, jadi emang langkahnya lumayan berat sih gitu loh. Iya, cukup interesting sih. Iya. Berarti mungkin gue nggak tadi Brown keluar ya. Gue pin Celtics ya tetap. Tetap Celtics ya. Berarti menurut lo tuh Celtics Wizard tetap yang naik ya? Celtics Wizard. Kalau gue menurut gue Hornets Wizards. Nah, kalau Eastern mah play-innya biasa. Play yang atas yang lebih Oke, menambahkan. kita lanjut ke wilayah barat ya guys. Wilayah barat, waduh. Di peringkat 7-nya Lakers guys. Final Champions tahun lalu bisa masuk play-in turnamen nih. Gimana ceritanya ini? Pemainnya kaca semua. Waduh. Cedera mulu ya.
Di 7 Lakers, di 8 Warriors, di 9 Grizzlies, di 10 Spurs. Nah ini lucunya kasihan 9 sama 10-nya. Karena misalkan ya Grizzlies gitu, misalkan menang lawan Spurs. Ketemunya kok nggak Lakers, LeBron kayak gimana ya? Hidup segan mati tak mau juga sih sebenarnya. Kayak kalau kalah ya toh harus, maksudnya kayak kita harus coba gitu, tapi kalau menang lawannya begitu. Tapi maksudnya seandainya ya Lakers menang nih sama GSW lawan Grizzlies atau Spurs gitu. GSW selain Curry ya kurang sih kata gue. Draymond oke, Draymond sama Curry gitu. Sisanya apa pas mereka playoff gila? Kan mereka belum pernah playoff loh. Jordan Poole, siapa lagi? Wiggins pernah sih playoff gitu. Wiggins oke. Jordan Poole kayaknya muda-muda lah. Damian Lee kayak gitu-gitu. James Wiseman nggak main ya deh, nggak tahu sih. Nggak main kayaknya. Terus Kanu siapa itu? Anderson kalau nggak salah. Iya, intinya pemain-pemain kayak gitu pas playoff tuh apa mereka bisa gitu, setidaknya jadi bantal lah. Tapi kalau menurut gua kalau dari sisi Warriors sih, dari leadershipnya si Draymond dan Curry sih menurut gua nggak ada masalah sih kalau di situ sih. Tapi I mean tetap aja sih sekarang mulailah kita bahas dari 7 ke 8 Lakers versus Warriors. Lu megang siapa? Ini pendapat pribadi atau secara pendapat pribadi ya? Pendapat pribadi aja. Gue pingin GSW menang. Sama, gue jujur pengen GSW menang. Ini kita sehalaman terus nih kayaknya. Sehalaman kita. Kayak ke pribadi ya, tapi kalau misalnya analisis ya berat banget bro. Iya sih, karena dari materi pemain ya kelihatan banget jauhnya gitu. Maksudnya kayak satu orang melawan satu tim gitu. Karena kalau kita mau lihat analisis pemain ya emang Lakers rostersnya deep banget gitu loh, kayak Harold, Schroeder, gitu. Maksudnya mereka second line up-nya juga udah solid gitu. Kalau sedangkan di GSW ya based on Curry banget. Green Diamond ya. I mean kalau misalnya gini, pas di pertandingan kan nggak pasti, kalau emang si Curry sampai 40-30 poin lah taruh di kuarter 3, pasti nggak mungkin, kayak mungkin pasti yang nggak jaga kan kayak Caruso atau si Schroeder, pasti itu di switch sama mungkin AD atau apa, pokoknya yang penting si Curry itu nggak boleh nge-score lagi, pasti udah nggak bisa gitu loh. Jadi emang bakal sulit bener gitu. Kalau menurut gue juga ya, menurut gue Lakers tuh tim yang dari tahun lalu tuh defense-nya kuat sih. Jadi mungkin ya semau-maunya gue Curry itu explode gitu ya, on fire, tapi menurut gue susah sih. Iya susah nembusnya. Apalagi play in kan defense-nya pasti lebih gokil tuh. Bisa double team, triple team lah. Yang lainnya nanti yang muda-muda nggak bisa shoot karena playoff kan masih baru kayak gitu. Jadi walaupun Curry ini ya akhir-akhir game ini kayak 40-an, 30-an. Dia hot hand banget sih. Tapi menurut gue Lakers bisa stop Curry sih. Sayangnya ya walaupun gue pengen Curry exploit gitu. Tapi ya kalau lu perhatiin dari tahun lalu center tuh jadi lumayan penting karena rosternya Lakers. Center apa nih? Center big man I mean. Dulu kayak yang lama. Iya, kayak maksudnya pas zamannya si Warriors kan orang kayak maunya mainnya small man kan. Iya. Tapi semenjak Lakersnya juara ngerasa kayaknya gila big man tuh penting banget karena kayak semua sekarang kayak perlu big man. Kayak di Nets saja sampai hire DeAndre Jordan, terus kayak ngambil Marcus Aldridge kemarin yang sayangnya akhirnya sakit kan gitu. Kayaknya tuh sekarang kayak lumayan ngerasa big man tuh udah balik lagi penting gitu loh. Iya sih. Biar gak ini sih kalau menurut gue salah satunya ya biar gak didominasi paint area-nya. Jadi mau masuk tuh nggak sembarangan, ada tembok lah. Tapi sekarang jadi ini pertandingan tuh bakal interesting banget karena satu kayak mainnya di luar base banget, kayak 3-pointer banget tuh di GSW, dan sedangkan di Lakers tuh mainnya 2-pointer terus gitu, banyak paint area karena mereka mainnya balonnya gede-gede gitu loh. AD. Nah itu lagi tuh trouble buat GSW, soalnya siapa yang bisa defend? Defend AD lah. Iya, Wiseman juga nggak tahu, maksudnya kalau main pun nggak, maksudnya Eddie bro lawannya. Iya, lawannya masih udah terlalu. Eddie, LeBron cedera juga tetap aja LeBron tebel badannya, lihat ya. Betul. Jadi
Ya, jadi kalau personal gue Warriors, lu juga Warriors, tapi di atas kertas kayaknya Lakers lah ya. Lakers. Tapi kalau misalkan ada sedikit uang gitu, gue bet ya gitu. Gue pingin iseng-iseng nago di GSW sih. GSW, jadi ya? Pasti kan orang-orang pada Lakers, terus tiba-tiba somehow GSW pull it off ya. Wah. Ya, karena ini kayak one game only gitu ya, jadi. Iya, one game only loh. Jadi gitu. Belum adjustmentnya susah juga kan. Saya tuh belum bisa adjust Curry kan. Kayak gitu. Jadi masih 50-50 sih kata gue. Oke. Nextnya di 9-10 di wilayah barat itu ada Grizzlies lawan Spurs. Menurut lu megang mana nih? To be honest, kurang asik ya. Iya. Gue juga jujur penggemar Grizzlies dan Spurs. Sorry juga nih, gue juga. Apalagi Spurs nih lumayan militan loh, maksudnya orang-orangnya tuh yang apalagi yang cinta-cinta dari tim Duncan zamannya TD, Manu sama TP kan, maksudnya mereka udah lama gitu, emang franchise-nya udah gedenya udah lama. Kalau mau tarik belakang lagi si Robinson gitu loh. Oh iya. Itu maksudnya kayak apa, emang Spurs tuh emang kayak apa ya, kayak kecoa kalau gue bilang, maksudnya kayak mereka tuh kayak susah banget dibunuh gitu, ngerti gak sih? Maksudnya susah banget kayak dia tuh kayak hampir cuma sekali atau 2 kali dalam berapa tahun tuh miss playoff gitu, maksudnya pasti aja tiba-tiba masuk gitu. Itu karena Popovich, gokil sih Popovich. Tapi tetap aja gitu loh, jujur gue agak bosan kalau nontonin Spurs gitu. Nih fansnya nih ya, kita nggak suka bukannya cupu, tapi bosenin mainnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Paling kalau Grizzlies jamuran lah oke. Fundamental basket lah ya gitu kalau Spurs. Fundamental banget sih. Tapi bener-bener yang deep gitu loh, yang kuat gitu. Gue jujur agak berat loh. Maksudnya kita mungkin orang-orang mikirnya Grizzlies bakal menang. Saya Spurs nggak ada yang melihat dong dari dulu, dari tahun awal juga. Tapi menurut gue Spurs loh menang. Gue juga ngerasa Spurs yang menang sih, karena pengalaman, balik lagi pengalaman bicara gitu loh. Greg sih. Maksudnya nggak cuma Greg gitu, semua pemainnya banyak yang veterans di Spurs juga sih, karena kan kayak Grizzlies mereka bagus ya. Tapi emang kayak young blood saja gitu, kayak si Jamarans, JJJ, si Jackson, terus masih cedera. Enggak, udah main kok terakhir. JJJ, terus siapa lagi? Si Dylan Brooks, mudah-mudahan Grayson Allen, Valanciunas, iya. Valanciunas di Grizzlies ya. Iya. Tapi gue ngerasa kayaknya Spurs yang bakal naik sih. Iya, tapi gue sejujurnya nih, kan Spurs 3-3 ya. Pelicans tuh menangnya 3-1, jadi cuma beda 2 game. Gue sih sebenarnya bener banget pengen Pelicans yang naik. Lu bayangin Zion versus Jamoran bro di play-in tournament itu bakal kayak lebih seru banget coy. Benar. Iya, jadi gue sih sebenarnya pengennya kayak gitu, tapi ya apa yang mau dikata kan tetap Greg terlalu hebat. Greg masih aja kayak kecoa itu tim sih menurut gue kayak. Jadi emang susah banget lah untuk di. DeMar DeRozan juga underrated loh. Iya betul. DeMar DeRozan, DeJounte Murray dia tuh defense-nya kuat. Defense-nya kuat ya, betul. Steal-nya banyak, dia hebat. Tapi emang Spurs emang susah lah. Kayak maksudnya kalau misalnya kita mau bilang di atas kertas sih, kalau gue personally ngerasa di atas kertas Spurs, karena emang fundamentally oke dan ada pengalaman lah yang bermain di sana gitu loh. Pengalaman butuh buat sih, apalagi di play-in, play-off gitu loh. Walaupun nanti kalau misalnya lolos pun dan masuk peringkat 8 misalnya kalah lawan Warriors, ketemu Jazz gitu maksudnya. Tapi tetap aja gitu ngerasa kayak Spurs lebih berhak lah hitungannya dibandingin Grizzlies, karena ngerasa Grizzlies juga punya banyak waktu. Mereka kan kayak masih young teams juga lah gitu loh. Mereka masih punya banyak waktu untuk nyobain playoff nanti sih. Tapi baru pertama nih Jamoran playoff. Iya, tahun lalu nggak masuk kan mereka. Tapi tahun lalu tipis loh, iya nggak sih? Iya, tahun lalu tipis kalau nggak salah ya, iya benar. Tapi nunjukin seberapa gede potensi Jamoran nggak sih? Iya, kayak masih emang muda. Dia masih bagus banget sih, atletis. Selama dia nggak cedera sih, kita doakan saja supaya tidak cedera nih. Takutnya nih, aduh, ini sedih banget bagi semua NBA fans, pasti tahu cerita Derrick Rose dong. Iya. Nah, takutnya nih, gue takutnya tuh Jamoran someday mungkin ya, apalagi dia kan lompat-lompat terus tuh. Jadi aduh, sulit juga ya. Iya. Itu heartbreaking banget. Heartbreaking sih kalau dia. Jadi menurut lu siapa nih yang bakal naik di 7 dan 8 di wilayah barat? Kalau gua personally, sorry ya Lakers fans,
Ini hot takes-nya gue. Champions gak bakal naik lagi di playoff. Gue mau Warriors dan Spurs yang naik. Ini gue yang mau ya, gue yang mau. Bukan analisis nih. Lakers gak masuk. Bukan analisis. Kemauan saya. Karena nggak ya, pokoknya itulah intinya. Gue nggak mau menjelaskan lebih dalam sebelum saya dibully ya. Pokoknya intinya ini kemauan saya. Gue suka ngelihat Warriors dan gue pengen lihat Spurs naik gitu. Kalau lo? Ini personal. Personal. Walaupun semau-maunya gue Spurs menang ya, tapi gue nggak bisa sih. Lakers kalah gitu nggak bisa gue, di pikiran gue nggak bakal sih. Maksudnya GSW mungkin menang lawan Lakers, tapi Lakers lawan Spurs lawan Grizzlies enggak sih, kalah tetap. Dia masuk GSW sama Lakers. Berarti Lakers yang peringkat 8 gitu ya? Lakers 8, gue setuju. Iya bisa sih, gue pengen kayak gitu. Tapi kalau secara analisis Secara analisis ya udah pasti sih Lakers Warriors sih. Kalau menurut gue Lakers yang 7 malah. Iya, Lakers karena udah pasti. Iya, karena udah pasti gitu. Tapi gue nggak setuju nih. Ini buat ke fans nih. Ini gantian hot takes gue nih. Yeah. Mungkin gue yang dihujat. Kata gue kalau secara analisis Lakers Spurs. Udah serang aja guys. @Khairy_Sanil. Ini Lakers loh, ini @Khairy_Sanil guys di IG guys. Udah serang aja langsung ini guys, di tag aja. Iya bro, jadi gimana bro? Prediksinya kira-kira kayak apa nih? Prediksi, oke, Eastern. Catat ya guys. Tadi kita apa aja berarti itu? Kayak Eastern 7 Wizards, gua 8 Celtics. Kalau gua 7 di Wizards, 8-nya Hornets. Gue pengennya Hornets yang naik sih. Yeah. Sekarang Western yang lebih mendebarkan. Balik lagi ya, gue kalau misalnya personally gue maunya Warriors di 7, 8-nya Spurs. 8 Spurs, oh iya ya. Gue langsung aja nih yang versi analisis gue lah. Yeah. Kata gue Lakers sama Spurs. Kalau analisis gue ya Lakers 7 Warriors 8 sih. Cuman biar lebih seru mungkin gue pengen si Champions itu kalah. Lakers bos. Lakers turun nggak masuk playoff. Gue megang Lakers Spurs. Sorry GSW fans. Sorry Lakers fans. Entar lagi kita berdua dihujat kayaknya. Kita kayak nyari musuh sih. Kita cari musuh entar lagi. Enggak nyari musuh kita ya. Nah, kita cuman dari opini kita aja guys. Nah menurut kalian gimana nih? Menurut kalian ada yang setuju nggak atau nggak setuju? Atau kalian punya prediksi sendiri mungkin langsung aja tulis di kolom komen kita. Oke. By the way itu aja guys dari kita. Ini di segmen kita Baller Bro Podcast hari ini. Mungkin next time-nya kita bakal ngebahas soal banyak tentang dunia perbasketan, mungkin perbasketan nasional juga kayak di Indonesia kayak apa. Basket putri. Ya basket putri, basket in general banyak deh. Jadi segitu aja guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Baller Bro di Baller Bro IDN dan Instagram-nya Baller Bro di @ballerbroidn. Kita juga ada di TikTok ya. Oh iya, TikTok tuh wajib follow buat highlight lucu, komedi memes atau yang deep juga ada kok, banyak cerita-cerita. Di @ballerbroidn ya guys. Jangan lupa guys, terima kasih udah nonton. Bye bye, see you in next video. Bye bye. Make 'em spicy, papa.